Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena judulnya adalah, tema kita adalah kajian i'tikaf, maka jangan lupa kita niatkan untuk i'tikaf di masjid. Meskipun setelah ini pulang. Ada yang pulang, ada yang ini, nggak apa-apa. Karena i'tikaf menurut sebagian ulama itu cukup sejenak di masjid. Kalau diniatkan i'tikaf, masuk i'tikaf. Apalagi yang lama. Jadi lebih baik ketidurannya di masjid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2 tugas utama manusia. Jadi ketika ada fresh graduate, mahasiswa yang baru saja lulus, atau orang yang baru diterima bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah yayasan, di sebuah institusi, setelah diterima, pegawai ini atau pekerja ini dia akan diberikan job desk oleh tempat dia bekerja. Setelah dia melaksanakan job desk tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan bisyarah. Kalau kerjanya optimal atau ada lembur, dia akan mendapatkan tambahan. Tapi kalau kerjanya kurang, bisa jadi dia akan dipotong gaji, atau bisa jadi dipecat. Demikian juga manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan, dia memiliki tugas pokok. Dan tugas pokok ini kalau dikerjakan, dia akan mendapatkan balasan. Dan balasan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tugas utama dari manusia? Tugas utama dari manusia itu 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Atau di terjemahan Al-Quran terjemahan dikatakan kecuali untuk menyembahku. Illa liya'buduni, kecuali untuk menghamba kepadaku. Itu lebih bahasa vulgar kita, kecuali untuk menjadi budakku. Jadi hamba itu budak. Jadi kita ini di dunia ini sebagai budak atau hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau budak? Budak ya harus nurut kepada tuannya, patuh kepada tuannya, patuh kepada pemiliknya. Maka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana? Apakah menghamba itu hanya dalam ibadah-ibadah ritual saja? Sholat, kemudian zakat, puasa, haji, apa itu saja? Tidak. Kita sudah pernah mengkaji di sini kitab Bidayatul Hidayah. Di kitab Bidayatul Hidayah itu menghamba kepada Allah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidurnya pun harus ibadah. Karena niatnya istirahat agar mendapatkan kekuatan untuk melakukan ibadah lagi. Kita kaji di sini juga tentang sholat.
Berapa banyak sholat kita yang butuh diistighfari? Ini sholat. Bagaimana di luar sholat? Kita sholat bertengkar. Karena apa? Beda tata caranya. Jadi tata cara sholat saja kita sudah berbeda, kita bertengkar. Tata cara sholat itu. Gimana di luar sholat? Kultum terawih saja dipermasalahkan kan sekarang. Itu baru kultum. Gitu. Kita sudah tengkar. Gitu. Baru kultum saja kita sudah tengkar. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Nah, ini bagaimana menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berpuasa? Sekarang kita sedang beribadah puasa, melakukan ibadah puasa. Puasa itu bagaimana? Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada tiga tingkatan. Ada juga di Bidayatul Hidayah dan pernah kita kaji. 3 tingkatan puasa adalah shaumul umum. Puasanya puasa yang umum atau puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini hanya menjaga mulut dari mengkonsumsi makanan, dari nafsunya, yaitu nafsunya mulut ini mengkonsumsi makanan, minuman, dan juga dari, mohon maaf, kemaluan, yaitu menyalurkan syahwatnya. Ini puasanya orang umum. Tapi kemudian ada puasa yang lebih tinggi lagi, yaitu puasa shaumul khusus. Puasanya orang khusus, orang pilihan. Puasa khusus ini. Apa puasa khusus? Puasa khusus ini menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah menjaga seluruh organ tubuh dari kemaksiatannya. Menjaga mata dari melihat kemaksiatan, menjaga tangan dari kemaksiatan, menjaga telinga dari kemaksiatan, menjaga kaki dari kemaksiatan, dan menjaga seluruh organ tubuh kita dari kemaksiatannya. Berapa banyak di antara kita yang puasa tapi masih menggunjing? Itu banyak sekali. Artinya buat apa puasa? Itu belum puasanya orang khusus. Orang khusus akan menjaga seluruh organnya untuk apa? Untuk terlindungi dari kemaksiatan organ tubuh tersebut. Dan kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah shaumu khususil khusus, yang terkhusus dari yang khusus, atau pilihan dari yang terpilih. Ini adalah puasanya hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amal perbuatan. Itu baru puasanya khususil khusus. Maka di sini kalau kita lihat ibadah puasa ini mengingatkan kita kepada apa? Kepada kematian. Mulut yang harus dijaga dari nafsunya, makan dan minum. Itu kan artinya kita setengah hari itu, di siang hari dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, Allah meminta kita untuk tidak makan. Terputus dari sumber kehidupan. Kalau nggak makan kan mati, nggak minum nggak mati. Nah, kita diminta untuk tidak mengkonsumsi sumber kehidupan itu. Artinya mengingatkan kita untuk mati. Mohon maaf, kemaluan, syahwatnya itu apa? Untuk apa? Untuk regenerasi. Tanpa itu tidak ada regenerasi. Dan Allah menginginkan itu berhenti dulu. Mati kita. Mengingatkan kepada kematian. Mengingatkan kepada kematian. Maka puasa di sini ini bentuk penghambaan. Bagaimana kita bisa menghayati hal itu? Kalau kita hanya puasa menahan makan, menahan syahwat, sudah selesai tanpa penghayatan.
kita tidak akan mengerti bahwa puasa ini mengingatkan kita kepada kematian, dan Allah menginginkan kita hilangkan sekarang ketergantunganmu kepada sumber kehidupan yang itu hanya sebab saja. Yang menjadikan sebab itu berfungsi itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini cerita tentang keutamaan puasa. Karena temanya tugas utama manusia, maka kita detailkan tentang puasa dan tentang hakikat puasa itu seperti apa dan fadilahnya, keutamaannya itu apa. Sayyidina Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadaku untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Pertanyaan ini ditanya 3 kali oleh Abu Umamah dan dijawab dengan jawaban yang sama juga 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Alaika bisyami." Hendaklah engkau melaksanakan ibadah puasa, atau hendaklah kamu berpuasa. Li'annahu la adla fihi. Karena di dalam puasa itu tidak ada yang setara dengannya. Di jawaban setelahnya Rasulullah menjawab, li'annahu la mithlalahu. Karena tidak ada yang semisal dengannya. Semisal dengan puasa. Ternyata ibadah puasa yang kita lakukan ini pahalanya tidak ada yang semisal dengan pahala puasa yang kita amalkan dari amal perbuatan lain. Maka untuk menjelaskan hadis ini, sebelum kita jelaskan kenapa kok tidak ada misalnya, kenapa kok tidak ada yang setara. Abu Umamah untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, setelah mendengar hadis itu, di siang hari dapurnya Abu Umamah itu tidak pernah ngebul. Artinya setiap hari puasa, Ustaz. Abu Umamah itu setiap hari puasa kecuali yang hari-hari yang diharamkan. Demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah ketika nanya ke Sayyidah Aisyah, ada makanan enggak? Tidak ada. Idzan inni shaim, kalau begitu aku puasa. Jadi kalau enggak ada makanan, Rasulullah puasa. Ini Rasulullah. Kalau kita nanya ke istri, ada makanan enggak? Enggak ada. Go food. Langsung nyampe kan? Itu kalau kita. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ternyata Rasulullah juga berpuasa. Ini tentang puasa sunnah. Masuk di dalamnya juga puasa Ramadan. Maka puasa ini memiliki keutamaan yang tidak ada misalnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di sisi lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos." Berapa banyak dari orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya orang yang berpuasa itu memiliki tingkatannya masing-masing. Ada tingkatan masing-masing dari orang yang berpuasa itu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Seluruh amal kebaikan itu derajatnya dikali 10 atau 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Kita melakukan amal perbuatan, itu pahalanya 10 kali sampai 700 kali lipat. Ini pasti sudah ada beda. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700. Artinya tergantung keikhlasannya. Bisa tidak lebih dari 700? Bisa.
Sebagian ulama mengatakan disebutkan 700 itu hanya ingin menunjukkan banyaknya. Bisa lebih dari 700. Tapi di lanjutan hadis itu Rasulullah melanjutkan, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi Allah langsung yang akan memberikan balasan untuk bulan puasa ini, untuk puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin gak kurang dari 10? Tidak mungkin. Mungkin gak kurang dari 700? Tidak mungkin. Lebih dari itu dan tidak tahu. Lebih dari itu dan tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan apa? La mithlalahu, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal pahalanya dengan puasa. Tapi puasa yang mana yang kita lakukan? Puasanya orang umum, orang awam, puasanya orang khusus, atau puasanya orang yang khusus dari yang khusus? Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga jika kita tahun lalu puasa kita puasanya orang awam, semoga di tahun ini jadi puasanya orang khusus. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini mengantarkan kepada puasa-puasa dari orang-orang yang khusus. Jadi terus meningkat. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu membagi lagi puasa. Jadi puasa itu ada beberapa elemen yang dipuasakan. Pertama, puasa hati. Ya, puasa hati. Dari puasa hati ini apa maksudnya? Puasa hati yang menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Ini hati kita harus dijaga agar kita tidak masuk ke hal yang seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir itu syaddal izar. Syaddal izar itu semakin semangat, gitu kan. Bahkan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa hati yang harus dipuasai. Kemudian yang kedua, puasa akal. Puasa akal ini bagaimana kita menaklukkan akal kita. Dan itu caranya hanya satu, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itu ketika kita pernah mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun sekali seumur hidup. Yang belum pernah sholat duha lah sekali seumur hidup. Yang belum pernah sholat tahajud lah sekali seumur hidup. Biar disebut ahlus sunnah, biar jadi anggotanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah nggak harus pakai KTA. Ya, cukup mengamalkan sunnahnya Rasulullah minimal sekali. Yang belum pernah sholat tasbih lah sekali. Yang belum pernah sholat hajat lah sekali. Ya masa punya banyak hajat, sholatnya cuma sekali. Dan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita sudah berpuasa dari akal kita. Maka Imam Ahmad bin Hambal ketika ada sebuah masalah fikih dan masalah fikih ini tidak ada dalilnya, hanya ada dalil yang dalilnya lemah. Mohon maaf, lemah, ya. Dalilnya itu lemah, hadisnya lemah, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal kita lebih diutamakan untuk menggunakan dalil yang lemah ini daripada menggunakan akal dan logika kita. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal.
Kenapa kok lebih mendahulukan hadis yang lemah? Hadis yang lemah ini hanya penisbatan ke Rasulullah, itu jalurnya ada yang lemah, sehingga mempengaruhi kualitas dari hadis ini. Kualitas dari keotentikan hadis ini dinisbatkan ke Rasulullah itu lemah. Bagaimana kita bisa mengutamakan akal kita dari hadis yang penisbatannya lemah saja? Bukankah akal kita lebih lemah dari silsilah itu? Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasanya akal. Kemudian yang ketiga adalah puasa ruh. Sehingga ruh ini tidak tidak hidup di dunia, tapi dia bisa merasakan alam akhirat. Bagaimana merasakan alam akhirat? Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini. Ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Ke langit dunia. Setelah ke langit dunia, turun bertahap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan kejadian. Artinya apa? Artinya malam Lailatul Qadar itu adalah tersingkapnya alam malakut, alam kemalaikatan sedikit, enggak semua, tersingkap sedikit di malam Lailatul Qadar itu, tersingkap sedikit. Maka kita bisa mendapatkan sesuatu di malam Lailatul Qadar itu, tapi tidak semua orang. Tidak semua orang. Dalam sebuah hadis kurang lebih maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula anna syaitana yurawihuna, atau lupa saya redaksinya. Yang jelas maknanya, kalau bukan karena syaitan, yurawihuna itu berputar-putar fi qulubin nasi, di dalam hati manusia, maka manusia itu akan melihat alam malakut. Alam malakut itu alam apa? Alamnya malaikat. Dia akan melihat alamnya malaikat. Jadi ternyata di hati kita itu setan itu berputar-putar ganggu kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syaitan itu yajri majrad dam. Yajri majrad dam itu berjalan sesuai dengan aliran darah. Jadi dia mengalir di aliran darah kita, setan itu. Membisikkan begini banyak. Maka kata Rasulullah, tutuplah aliran-aliran darah itu dengan apa? Dengan kelaparan. Maksud dari kelaparan di sini apa? Puasa. Gitu. Dengan puasa itu maka setan itu sudah mulai menyempit. Tempat mengalirnya itu menyempit. Maka itu cara apa? Cara kita agar roh itu tersambung dengan alam malakut. Tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal inilah yang harus dipuasai. Dan di bulan Ramadan ini 3 hal ini harus tersambung. Tersambung, jadi puasanya hati, puasanya akal, puasanya roh, menyatu jadi satu. Itu ada zikirnya. Dan itu zikir ini diamalkan oleh setiap tarekat. Apa zikirnya? Zikirnya adalah puasanya hati itu dengan apa? Dengan istighfar. Hati kita banyak dosa. Kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan ini, kita melakukan itu, kita melanggar. Kuncinya istighfar. Sehingga hati itu bersih. Istighfar. Tapi istighfar yang kita baca nyambung tidak ke hati, nyambung tidak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini tugas kita menyambungkan. Kemudian puasanya akal. Tadi apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
mengikuti Rasulullah, zikirnya apa? Sholawat. Baca sholawat kita banyak-banyak. Baca sholawat. Dan keutamaan sholawat banyak sekali kita sudah kaji. Kemudian setelah itu puasanya ruh. Puasanya ruh itu apa? Ruh kita ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasanya ruh itu dengan tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini menyatu, istighfar, sholawat, tahlil, hati, akal dan ruh itu sudah menyatu dengan satu zikir, yaitu zikirnya Allah, 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 sehingga semuanya hilang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penghayatannya kapannya? Di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, karena ini adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keutamaan. Kalau kita sudah berpikir seperti tadi, kita mikir lebih baik dari 1000 bulan, tidak. Kita memikir pahalanya apa? Kita mikir enggak. Karena apa tidak berpikir? Karena sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terhubung, mikir balasan. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan ketika dia bertemu atau di saat dia bertemu dengan Tuhannya. Kapan? Jelas di akhirat, jangan berharap sekarang. Yang bisa ketemu ketika hidup itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang tahu. Maka Rasulullah setiap sholat, dalam setiap detik kehidupan Rasulullah itu hadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, diwahyukan kepada Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih kamu karena Allah bersama kita. Rasulullah iya, Sayyidina Abu Bakar kan gak ngelihat. Rasulullah merasakan itu. Rasulullah merasakan itu. Rasulullah sudah Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar belum Isra Mi'raj, yakin tapi. Maka bagaimana bisa sampai ke level itu kalau kita belum bisa membersihkan hati kita, membersihkan akal kita, membersihkan ruh kita. Itu adalah bentuk penghambaan. Bentuk penghambaan di mana? Bentuk penghambaan di sholat, bentuk penghambaan di puasa, bentuk penghambaan ketika haji. Nanti di haji, manasik haji ada lagi penghayatan-penghayatannya. Tidak hanya ritual. Kita cuma ritual saja. Kita ritual saja. Takbir Allahu Akbar. Imamnya takbirnya begini, Allahu Akbar. Beda nih. Ini menghamba apa yang seperti ini? Ini ujian kenaikan kelas namanya. Dan itu anak-anak SD. Sampai kapan kita sholat kita seperti itu? Tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah. Loh, kok bukan asyhadu an la ilaha illallah? Sudah sama asyhadu an la ilaha illallah. Gerak-gerak samping kita nggak gerak-gerak. Kita fokus sambil baca doa ngelihat gerak-gerak tangan orang. Ini sholat apa yang seperti ini? Ini sholat apa? Itu baru sholat. Itu baru sholat. Kita belum membahas amplop yang tertukar. Kita belum membahas rezeki yang tertukar. Memang ada rezeki yang tertukar.
Maka ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghayatan atas amal ibadah kita. Setelah kita bisa menghayati ritual-ritual ibadah yang kita amalkan, kita akan bisa menghayati bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan takdir untuk kita. Saya sudah usaha optimal, kok masih rugi? Saya sudah begini kok masih begini. Saya sudah begini kok masih begini. Kita belum tahu maksud Allah. Allah tidak mungkin salah. Yang salah adalah kita yang belum paham. Kita yang belum paham. Ada juga yang ngomong, ini gimana ini? Allah tidak menginginkan keadilan ini tegak di Indonesia. Allah katanya yang salah. Allah yang salah. Wong sholat kita aja belum khusyuk kepada Allah. Kita mau keadilan bagaimana? Gitu kan? Kita mau keadilan bagaimana? Oh, sia-sia saya sudah ikhtiar memilih. Pilihan saya yang benar itu salah. Kalah. Oh, kayaknya Allah nggak ada. Gitu kan? Kayaknya Allah tidak ada. Kita lupa ayat-ayat yang lain. Gitu kan? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud zalimun. Jangan pernah sekali-kali mengira Allah itu lalai atas perbuatan orang-orang yang zalim. Sekarang kita memperkuat apa? Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di ritual-ritual ibadah, tapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Di keluarga kita. Kuatkan penghambaan itu bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan masih dari yang haram. Makan dari yang haram. Itu makan apa yang sampai 271 triliun itu? Itu makan apa gitu kan? Itu apa yang dimakan, saya juga bingung. 271 triliun. Enggak, itu kita punya gaji 1 miliar sebulan saja sudah butuh ratusan tahun itu. Itu makan apa? Itu apa yang seperti itu? Maka disinilah ini letak penghambaan. Kita alhamdulillah ketika kita dianugerahi, dilindungi oleh Allah dari sesuatu yang haram, bersyukur. Hidup ya nggak lebih-lebih amat, ya nggak kurang-kurang amat, pas saja gitu kan. Ya alhamdulillah, yang penting bukan yang haram. Karena itu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Itu penghambaan dalam kehidupan. Jadi tugas utama yang pertama adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi ansha'akum, yang menciptakan kalian minal ardi, dari bumi, maksudnya dari tanah, wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Pemakmur artinya yang memakmurkan dunia. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, memakmurkan masjid, bukan mencari penghidupan di masjid. Jadi yang duduk di depan kalau mencari penghidupan di masjid juga salah. Gitu. Ya. Jadi memakmurkan. Nanti ketika sudah memakmurkan dunia, nah ini biasanya dijadikan alasan. Memakmurkan dunia, ini kan saya memakmurkan dunia, saya membangun dunia ini.
membangun dunia. Membangun dunia mungkin tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana bisa membangun dunia kalau aturan yang memberikan perintah saja dia langgar? Menjaga lingkungan tidak menjaga lingkungan. Membangun dari yang halal, membangun dari yang haram. Itu bagaimana? Tidak bisa. Artinya memakmurkan dunia ini, kitalah yang membangun dunia ini. Tapi membangun dunia bagaimana? Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan perintah. Gitu. Kalau kerja kan ada guideline-nya. Ada aturan-aturan pokoknya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Gitu. Demikian juga kita ketika sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka tugasnya adalah membangun. Maka dengan alasan membangunlah kita saya akan membangun. Akhirnya menghancurkan, memperkaya diri. Apa itu benar? Tidak benar. Nah, apa janji Allah Subhanahu wa taala ketika manusia melaksanakan dua tugas pokok tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berarti siapa? Orang-orang yang pertama tadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan apa? Membangun, berjuang. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Menjadi penguasa. Artinya dunia itu di bawah naungan dia, di bawah kekuasaan dia. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lah kita kan kebalik. Belum jadi hamba, belum membangun, merusak lagi, pengennya jadi penguasa. Belajar dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu ketika diajak untuk melanggar saja, melanggar agama, beliau tidak mau. Kata Sayyidina Umar apa? Demi Allah, kami lahir dari tempat yang terpencil, badui, kemudian menjadi penguasa dari kekuasaan yang luas ini. Itu Allah menjadikan kita berkuasa itu karena kami berpegang teguh dan dimuliakan dengan Islam. Kami mulia dengan Islam. Kami mulia karena Islam. Bagaimana kami bisa mulia tanpa Islam? Maka kalau tanpa Islam kami akan hina. Lah kita kan sekarang kebalik. Terbalik kita. Kita tinggalkan Islam, kita menginginkan kemuliaan. Mustahil. Mustahil. Maka di sini menguasai dunia itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menghamba kepada Allah dan bagi orang-orang yang berjuang untuk membangun dunia ini. Akan dijadikan mereka berkuasa. Artinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti kita kalau begitu tidak perlu, bagaimana batasan berjuang itu? Batasan berjuang, batasan membangun. Ini suatu ketika di dalam Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam Mu'jam beliau sebuah kisah. Sekelompok sahabat, beberapa sahabat itu pagi-pagi keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan-jalan, ketemu dengan seorang pemuda.
Pemuda ini baru pagi gelap itu sudah keluar untuk bekerja. Dilihat kerjanya giat sekali. Salah satu sahabat yang jalan bersama Rasulullah komentar, "Waiha hadza law kana kharaja yas'a fi sabilillah." Gimana sih orang ini, anak muda ini? Coba seandainya dia keluar dari rumahnya berusaha giat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan dia nganggap bahwa pemuda ini bukan di jalan Allah. Karena apa? Karena mencari dunia. Ini yang kita perlu garis bawahi adalah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menanggapi perkataan sahabat tadi dengan 5 tanggapan. Dan yang perlu digarisbawahi garis merah itu yang terakhir. Rasulullah menjawab, "Laukana kharaja," yang pertama, "Laukana kharaja yas'a ala waladin lahu sigharan fahuwa fi sabilillah." Jika dia keluar berusaha giat untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang kecil, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita itu fisabilillah. Satu. Yang kedua, laukana kharaja yas'a ala alwalidaini syaikhaini fahuwa fisabilillah. Jika dia keluar berusaha giat untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua yang sudah sepuh, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menanggung seluruh kehidupan orang tua kita yang sepuh, itu kita di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, laukana kharaja yas'a ala ahlihi fahuwa fisabilillah. Jika dia keluar berusaha giat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, laukana kharaja yas'a ala nafsihi ay kama qala fahuwa fisabilillah. Jika dia berusaha keluar berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, jomblo ini, untuk kebutuhan dirinya sendiri, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Terus yang bukan di jalan Allah yang mana? Yang kelima, laukana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fahuwa fisabilis syaitan. Jika dia keluar berusaha giat untuk membangga-banggakan dirinya, saya paling kaya nih di komplek ini, saya paling kaya, lihat aja. Itu untuk membangga-banggakan, untuk bersaing, menunjukkan bahwa saya yang paling, membangga-banggakan dirinya dengan kekayaan tersebut. Autakatsuran, atau untuk memperbanyak harta. Kebutuhan dia 100 miliar, cari sampai 271 triliun. Itu takatsuran namanya. Itu takatsuran. 271 triliun kalau untuk nyekolahkan anak, udah berapa turunan itu? Seluruh Indonesia sekolah gratis itu 271 triliun. Itu takatsuran namanya. Fahuwa fisabilis syaitan. Maka dia berada di jalan syaitan. Artinya tipis. Tipis sekali. Contohnya bagaimana ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kaya, gunung itu dijadikan emas oleh Allah. Tapi Rasulullah lebih memilih itu. Memilih gunung itu emas. Tidak. Rasulullah lebih memilih apa? Rasulullah memilih apa? Aju'u yauman wa asba'u yauman. Sehari aku lapar, sehari aku kenyang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, katanya mau menaklukkan akal kita, maka mengikuti Rasulullah. Sehari lapar, sehari kenyang.
Kita sehari lapar saja sudah marah-marah. Bagaimana kalau seperti Rasulullah didatangkan jizyah dari Bahrain? Jizyah itu sejenis pajak dari Bahrain, itu memenuhi Masjid Nabawi. Dirham, dinar, perak, permata dibagikan sehari itu oleh Rasulullah kepada yang berhak. Tersisa beberapa dirham. Dirham ya bukan dinar. Dirham bukan dinar. Ini yang duduk di depan saja kalau dapat amplop kadang nggak diberikan ke istrinya juga. Kadang disimpan gitu kan. Kalaupun ditaruh di tempatnya gitu kan, kadang yang warna merah masih diambil satu atau dua. Ini Rasulullah ada dinar kok ngambil sisanya dirham itu. Rasulullah. Tersisa beberapa dirham. Nah, dirham itu disimpan oleh Rasulullah untuk disedekahkan keesokan harinya. Keesokan harinya Rasulullah lupa sholat subuh. Setelah sholat subuh Rasulullah terburu-buru pulang. Kenapa Rasulullah kok terburu-buru? Biasanya kan zikir. Kata Rasulullah, saya sholat tadi nggak tenang, nggak tahu kenapa. Kata Rasulullah, setelah saya pikir ternyata sholat saya tidak tenang itu karena saya masih menyimpan beberapa dirham di rumah saya. Bagaimana seorang Rasul Allah dijamin dunia dan akhirat kok masih nyimpan dirham, kata Rasulullah. Kita sampai ke situ? Tidak sampai. Siapa yang sudah menghayati itu? Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Umar iri ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, saya dulu nih yang harus menyedekahkan setengah harta saya. Jangan sampai Abu Bakar duluan, kalah nanti saya. Datang ke Rasulullah. Rasulullah, jangan sampai keduluan Abu Bakar. Kata Rasulullah, kamu sudah keduluan Abu Bakar. Kamu menyedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar 100% hartanya. Kita ada yang seperti itu? Enggak, Menteri Dalam Negeri malah di rumah. Menteri Dalam Negeri marah di rumah. Saya punya cerita, ini pengalaman pribadi. Beberapa 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, itu kami ngirim 2 anak ke Maroko. Kan ini dibiayai yayasan, dibiayai pembina juga. Nah, waktu itu di yayasan itu saldonya 0. Anak ini harus bikin paspor. Kami tahu keadaan kondisi pembina sulit. Wah, nggak mungkin ini. Akhirnya tiba-tiba beberapa waktu menjelang itu ada yang nelpon DKM masjid. Ustaz, bisa nggak khutbah Jumat besok? Ini nih rezekinya anak-anak ini buat bikin paspor, gitu kan? Saya khutbah nanti pasti diberikan bisyarah, bisyarahnya saya gunakan untuk mereka. Itu niat saya. Khutbah besoknya. Setelah khutbah disalami Ustaz, amplop. Kok tebel nggak seperti biasanya? Ini jadi nggak ini? Itu saya sepanjang dari masjid ke yayasan ke kantor, itu saya masih mikir, ini saya serahkan ke bendahara atau enggak ya gitu. Kalau saya serahkan, ya kok tebel nggak seperti biasanya kan begitu? Itu mengganggu, gitu kan? Dari niat awal. Setelah sampai sudah saya tekad, udah berikan saja. Gitu kan? Menang akhirnya, gitu. Tak berikan. Setelah diberikan oleh bendahara, kan kami ketua yayasannya. Bendahara, Ustaz tak buka di depan antum ya, untuk dibuka. Setelah dibuka Ustaz, ternyata 20 ribuan. Biasanya kan 100 ribuan tipis gitu kan, atau 50 ribuan lebih tebal. Itu 20 ribuan Ustaz, gitu kan? 20 ribuan yang dimasukkan ke itu, saya sudah istighfar berkali-kali saya. Astagfirullah gitulah. Coba bayangkan kalau itu saya ambil, apa saya nggak kena prank oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Jadi Allah terkadang menguji keikhlasan seperti itu. Jauh kita dari Sayyidina Abu Bakar, jauh kita dari Sayyidina Umar, nggak ada apa-apanya kita, gitu kan? Tidak ada apa-apanya, gitu kan? Maka di sini antara fisabilillah dengan fisabilis syaitan itu tipis, gitu kan? Itu tipis sekali, gitu kan? Dan itulah perjuangan. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW jauh.
Rasulullah bersih. Sayyidina Abu Bakar, wah digembleng Rasulullah, dididik Rasulullah. Sayyidina Umar, nah kita dari jarak kita ke Rasulullah saja jauh. Maka kita harus ada yang memperkenalkan Rasulullah kepada kita, agar kita mengerti bagaimana perjuangan, bagaimana membersihkan hati, bagaimana. Maka inilah tugas utama manusia, sehingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur balasannya itu. Allah yang akan mengatur balasannya itu. Dan kami tutup sebelum pertanyaan dan diskusi. Apa yang kita kaji tadi itu sebenarnya adalah satu hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmahnya berbunyi seperti ini. Ijtihaduka fima tuliba minka. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kegigihanmu untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam sesuatu yang diminta darimu. Diminta artinya diwajibkan. Darimu artinya kewajiban kita. Adalah bukti dari ketertutupan mata batin dari dirimu. Jadi kita ketika kita mencari, giat gigih mencari sesuatu yang sudah dijamin dan meninggalkan atau males-malesan untuk melakukan sesuatu yang diminta dari kita oleh Allah, itu adalah bukti dari ketertutupan mata batin kita. Maka tugas kita di bulan Ramadan adalah membuka mata batin yang tertutup ini. Jadi hijab-hijabnya itu dibuka sampai nanti mata batin kita tidak tertutup lagi. Sehingga kita mengerti mana yang harus diutamakan, mana tugas utamanya, dan mana yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk sekuat tenaga melaksanakan segala yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, dan menjauhkan kita dari menggebu-gebu untuk mencari sesuatu yang Allah sudah jamin untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mata batin kita dan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dipersilahkan jika mungkin ada yang ingin didiskusikan. Baik, alhamdulillah. Demikianlah materi yang diberikan oleh guru kita begitu cepat. Yang pertama adalah 50 menit ke depan. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita dari materi yang beliau berikan untuk dua tugas utama manusia. Pada para peserta kita untuk bisa bertanya atau ditambahkan, dipersilakan. Dari Ustaz Paul, lain ada? Silakan. Ditanya aja langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hamba Allah. Kalau menurut saya dia menjadi sudah menghambakan diri saya kepada Allah. Pada dasarnya semua umat manusia
sampai kepada Allah. Nah ini kiat gimana nih Ustaz? Karena memang kita mencari ridho Allah di malam Lailatul Qadar ini, kita pengen kita buka hijab kita tadi itu yang bilang hijab kita, biar kita dapat apa yang kita. Saya yakin hampir semua manusia yang ada di sini, kita yang di sini, kita pengen dapat apa yang kita inginkan dari Allah. Karena kita udah bersedekah dengan baik, kita udah cari fisabilillah untuk keluarga, untuk orang tua, gitu. Nah kiatnya seperti apa nih Ustaz? Karena emang hampir tadi yang tadi hati itu, hati nggak usah dibohongin hati. Kadang kita juga melakukan sesuatu tapi kok gue masih kalah sama dia nih gitu. Nah ini kiatnya apa nih Ustaz buat kita agar kita bisa melakukan apa yang tadi aku bilang, bisa mendapatkan sesuatu dengan rasa cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Itu kiatnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kiatnya? Jalan pintasnya adalah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jalan pintas. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan kebaikan apapun, sudah pasti kebaikan itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Pertama kali yang sedekah siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mencontohkan, dan Rasulullah yang mencontohkan, memberikan dalilnya, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Rasulullah itu diutus? Karena kita manusia biasa ini tidak bisa langsung terhubung kepada Allah, itu tidak bisa. Maka Allah memilih makhluk yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengenalkan kita kepada Allah. Maka ketika Rasulullah pernah sholat, bayangkan bahwa kita sholat itu sekarang menggantikan Rasulullah. Itu sudah cara paling cepat. Ini yang duduk di depan ini pernah belajar hadis innamal a'malu binniyat 3 bulan. Toh setelah ke Jakarta jadi imam, makmumnya waladhdallin, amin. Itu di hati waktu jadi imam itu. Oh, bacaan saya berarti fasih ya. Itu lagi sedang jadi imam itu seperti itu. Oh, saya harus baca yang panjang ini, baca panjang. Untuk apa? Karena Allah? Bukan. Karena apa? Karena kita sekedar berteori, ternyata ketika praktek paling cepat adalah kita bayangkan dulu yang jadi imam Rasulullah, sekarang kamu gantikan. Bisa kita nggak mikir yang aneh-aneh? Sama berdiri di mimbar ini. Oh, itu ujiannya berat sekali itu. Berdiri di mimbar, turun-turun, amplopnya tertukar Ustaz. Amplop Bilal ketukar sama amplopnya khotib. Wah. Itu kenapa? Harusnya bukan karena salah DKM-nya, bukan. Kita harus introspek. Kenapa kok tertukar? Mungkin Bilalnya ikhlas, khotibnya nggak ikhlas. Karena apa? Karena kita tidak membayangkan bahwa dulu yang berdiri di atas mimbar itu Rasulullah. Sekarang Allah menakdirkan kita untuk menggantikan itu. Terpikir nggak Rasulullah dapat amplop? Tidak terpikir. Gitu kan. Kita sedekah. Bayangkan ini Rasulullah dulu yang sedekah. Saya cuma copy paste. Bisa kita sombong? Tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong kalau sudah mengikuti copy paste Rasulullah. Bayangkan Rasulullah, sulit untuk sombong. Jadi orang tua, Rasulullah jadi orang tua. Ikuti Rasulullah. Suami, ikuti Rasulullah. Pemimpin, ikuti Rasulullah. Ini ikuti Rasulullah. Hanya copy paste dari Rasulullah, tidak bisa sombong. Oh, saya cuma niru kok. Saya cuma meniru. Tapi meniru ini ada ilmunya. Dibahas itu ada banyak ilmunya untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan pintas. Jalan pintasnya seperti itu.
Maka kemudian untuk memahami hal-hal penyakit-penyakit seperti tadi, itu ada di hadis Jibril. Rasulullah ditanya apa itu iman, dijawab dengan rukun iman. Apa itu Islam, dijawab dengan rukun Islam. Iman artinya akidah. Akidahnya harus kuat. Islam apa? Islam itu syariah dan tata cara kehidupan menghadap itu semuanya syariat itu. Itu semuanya Islam. Yang terakhir itu ihsan. Ihsan ini akhlak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bukan hanya ritual tapi dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sulit. Sulit untuk sampai ke titik itu. Maka kita menemukan bahwa Rasulullah SAW pernah ada sahabat yang sombong. Tidak ada penyakit yang lebih ini dari sombong itu. Merasa lebih baik, merasa itu salah. Ada sahabat itu kan lagi duduk sama Rasulullah, cerita-cerita, Rasulullah engkau kenal fulan enggak? Enggak, kata Rasulullah. Dia adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Ada Utsman, ada Ali. Ngomong, tahu enggak Rasulullah? Oh, enggak tahu katanya. Iya, dia enggak ada yang lebih ibadahnya yang lebih hebat dari dia. Siapa ya? Dia yang ngomong Rasulullah seperti itu. Nah, orangnya datang lewat. Lah ini Rasulullah orangnya. Ditanya oleh Rasulullah, benar kamu mengatakan begini. Dia sumpah. Dia sumpah. Allahumma na'am. Demi Allah iya. Kata dia. Setelah itu masuk ke Masjid Nabawi. Rasulullah ngomong, siapa sekarang di antara kalian yang siap untuk memenggal leher orang tadi? Abu Bakar berdiri. Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah, penggal Abu Bakar. Masuk ke dalam masjid, orang itu sholat lagi khusyuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana saya bisa membunuh orang yang sedang sholat? Tidak boleh, karena dia seiman dengan kita. Mundurlah Sayyidina Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Sudah dipenggal belum? Belum Rasulullah. Bagaimana saya bisa memenggal orang yang sedang sholat? Engkau kan melarang itu. Siapa sekarang yang siap untuk memenggal orang tadi? Umar berdiri, saya Rasulullah. Masuk Umar, lagi sujud. Ditunggu, lama sujudnya. Khusyuk ini. Akhirnya di hatinya Sayyidina Umar, kalau orang yang lebih baik dari saya saja mundur, apalagi saya. Mundur Sayyidina Umar. Setelah mundur Rasulullah mengatakan, sudah kau penggal Umar? Belum Rasulullah. Bagaimana saya bisa memenggal orangnya sedang sujud, sedangkan Abu Bakar yang lebih baik dari saya saja mundur, kata Umar. Sekarang siapa yang bisa memenggal, siap untuk memenggal orang tadi dimanapun dia berada? Ada tambahannya, dimanapun dia berada. Sayyidina Ali mengangkat tangan, saya Rasulullah. Penggal Ali dimanapun dia berada. Dicari oleh Sayyidina Ali, masuk ke masjid sudah nggak ada. Keliling kemana-mana nggak ketemu. Datang ke Rasulullah, nggak ada Rasulullah katanya. Nggak ketemu katanya. Nggak ada orangnya. Dijawab oleh Rasulullah, seandainya orang tadi itu dipenggal, tidak akan ada dua orang dari umatku yang berseteru. Siapa orang tadi? Nggak tahu sampai sekarang siapa. Yang jelas dia yang melahirkan fitnah sampai kita sekarang ya bertengkar juga ya gara-gara dia. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah nggak menggal sendiri? Ya itu perintah Allah. Perintahnya Allah seperti itu. Itu tentang kesombongan. Maka ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita kaji tentang akhlak, tentang ihsan ini, itu kacamata yang untuk melihat diri kita sendiri, bukan untuk melihat orang lain. Kapan kacamata ini digunakan untuk melihat orang lain? Ketika Allah memposisikan kita sebagai guru atau sebagai mursyid. Kapan itu? Yang paling pas ya ketika kita kepada anak kita, itu sudah pas. Tapi kita kepada tetangga kita, padahal kita nggak memiliki, Allah belum menunjuk kita untuk memberikan otoritas untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Ya jangan, akhirnya pertengkaran.
sok-sokan dia, padahal masih begini. Akhirnya tengkar. Sudah, ini untuk kita. Introspeksi, begitu. Sampai nanti Allah memposisikan kita untuk kita memiliki murid, untuk kita memiliki orang yang percaya kepada kita, untuk orang itu konsultasi ke kita, untuk begini. Itu artinya Allah yang menghantarkan kepada kita, bukan kita yang mencari. Sekarang kan terbalik. Baru buka 1-2 video, kita sudah menjadi mursyid. Kita sudah menjadi orang yang paling alim. Komentar di mana-mana. Gitu kan? Semua status orang kita komentari. Semua DM-an orang kita komentari. Semua broadcast orang kita komentari. Padahal kita nggak punya ilmu untuk itu. Akhirnya apa? Tengkar, nggak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Maka ilmu ini untuk melihat diri kita. Untuk melihat diri kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam.